Selamat berjumpa kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman dan kita akan teruskan seri pengetahuan tentang akhir zaman. Judul pada saat ini adalah 10 hukum. Saudara buka Wahyu 12 ayat 17. Di sini kita lihat gambar daripada Musa ketika dia menerima kedua loh batu. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu adalah setan, kepada perempuan itu adalah gereja. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini adalah wahyu kepada orang-orang atau umat Allah yang tinggal pada akhir zaman. Itu saudara dan saya, apa sebetulnya yang menjadi ciri-ciri daripada umat Allah sehingga setan menyerang mereka? Satu, menuruti hukum-hukum Allah. Kedua, memiliki kesaksian Yesus. Coba kita baca lagi Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sama persisnya. Wahyu yang diberikan oleh Allah diulangi kembali. Umat-umat Allah atau orang-orang kudus ini adalah apa? Yang menuruti perintah Allah, memiliki iman kepada Yesus, memiliki kesaksian Yesus. Kalau kita baca kembali Wahyu 11 ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah di surga, kelihatannya tabut perjanjian. Bagi saudara-saudara yang sering membacakan cerita-cerita intelligence ya, atau menonton film-film James Bond, saudara akan tertarik sebetulnya dengan ayat ini. Ya, Tuhan menunjukkan tabut perjanjian sebagai wahyu yang terakhir pada Rasul Yohanes dalam kitab terakhir daripada Alkitab. Ya, apa maksudnya? Buka itu tabut perjanjian, selidiki, search in Google. Lihat apa isinya, lihat di perjanjian lama. Saudara akan mendapati bahwa isinya adalah 10 hukum atau 10 firman Allah. Yang banyak sekali orang yang mengabaikan 10 hukum Allah. Mereka bilang ini hanya untuk orang Israel. Kita sekarang ini di perjanjian baru, tidak perlu lagi perjanjian lama. Namun saudara, coba saudara pikirkan sejenak ya. Semua buku dalam Alkitab itu kan ditulis oleh tangan manusia ya. Walaupun mereka mendapatkan inspirasi dari Allah. Cuma 10 hukum ini yang ditulis oleh jari tangan Allah sendiri. Ya, kalaupun saudara-saudara ataupun saya tidak setuju dengan salah satu pasal, salah satu ayat dalam Alkitab tersebut, jangan sampai itu mengenai 10 hukum. Oleh karena itu sama seperti kita menantang karya Allah sendiri, Allah yang maha kuasa. Siapakah kita ini mau menantang Allah yang penuh dengan kekuasaannya? Nah, saudara, kalau kita pada saat itu berdiri dengan bangsa Israel ya, saudara bisa baca Keluaran 19 ayat 16 ya. Dan terjadilah pada hari ketika pada waktu terbit fajar ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Ya, gemetarlah seluruh bangsa yang ada di sana. Ini kan cerita tentang bangsa Israel ketika mereka mendapatkan firman, 10 firman Allah diucapkan oleh Allah. Mereka gemetar ya. Bayangkan kalau saudara melihat guntur, langit yang kelam, kilat sambung menyambung, kemudian ada suara sangkakala yang semakin keras. Lalu kemudian saudara melihat ada asap yang keluar ya, ayat 18 ya. Asap yang keluar dari gunung itu membumbung ke atas ya. Seluruh gunung gemetar, saudara merasakan gemetar pada kaki saudara. Maka saudara akan masuk dalam kamar mandi, saudara akan bersembunyi di bawah meja. Saking takutnya saudara berdoa tidak henti-hentinya minta pengampunan dosa. Sama bangsa itu sangat gemetar ya, ketika mereka mendapatkan atau menerima firman, 10 firman Allah ini. Bukan main betapa dahsyatnya situasi yang terjadi pada saat itu. Memang itu selama ini tidak pernah bangsa Israel melihat, merasakan tanda-tanda dahsyat alam sedemikian banyak dalam satu waktu yang bersamaan. Dan ini bukan 10 usulan ya, ini adalah 10 perintah Allah. Sudah bisa baca ini peristiwa ketika Allah mengucapkan 10 firman Allah dalam Keluaran 24 ayat 12, Keluaran 31 ayat 18, Keluaran 34 ayat 28. Dan saudara bisa selidiki sendiri. Dan kita masuk sebetulnya ke dalam topik kita atau pembahasan kita pada hari ini adalah Keluaran 20 ayat 3-17 atau 10 hukum Allah. Kalau kita baca ayat yang pertama atau hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bukankah ini suatu hal yang lumrah ya? Allah ingin agar apa? Allah itu menjadi Allah yang nomor satu ya. Jangan sampai ada suami menganggap istri sebagai Allahnya, anak menjadi nomor satu, atau suami menjadi nomor satu, atau pekerjaan menjadi nomor satu ya. Jangan sampai bos atau pimpinan menjadi nomor satu, atau ketua partai menjadi nomor satu. Jangan sampai dolar juga ya menjadi Allah ya.
mobil, rumah yang diurus-urus tiap hari. Ibadah nomor 2. Jangan sampai film sinetron yang ditonton terus. Film sinetron Korea, doa pun lupa berdoa. Jangan sampai Facebook yang dibuka terus, kecuali kalau menonton pembahasan ini bolehlah. Kita pun lalai. Jangan sampai iPhone, iPad yang dilihat terus. Jadi Allah itu iPhone dan iPad. Yang buku-buku rohani ditinggalkan. Ya saudara tahu 1 Yohanes 3:4 mengatakan apa? Itu adalah pelanggaran, itu adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap 10 hukum Allah. Jelas sekali ini adalah dosa. Nah, kalau kita baca kembali ayat yang berikutnya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit. Itu hukum yang kedua ini ya. Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ya, ini kan jelas-jelas sekali dikatakan bahwa jangan ada patung dalam bentuk apapun, apalagi menyembahkan patung tersebut ya. Nah, saudara, kalau saudara lihat banyak sekali orang yang menyembah ya patung-patung yang menyerupai rupa seseorang ya, seperti Saint Mary. Ada juga orang yang menyembah foto foto ya orang yang sudah mati. Ada juga orang yang menyembah produk buatan tangan manusia ya, menyerupai alat-alat teknologi dan produk yang merupakan simbol budaya ya, seperti candi-candi atau logo dari sebuah partai atau sebuah bangunan yang memiliki sejarah ya, atau lokasi yang keramat ya, atau pohon yang sangat besar ya, atau monumen-monumen tertentu. Ini kan semuanya sama. Ini hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun di langit ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang memelaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu. Saudara baca Yohanes 14 ayat 15, sebetulnya Tuhan Yesus mengutip akan ayat ini ya. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu itu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Harus baca Yohanes 14 ayat 15 ya. Bila engkau mengasihi akan aku, turuti akan segala hukum. Yesus mengutip ini dari ayat yang ke 6 ya, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara baca juga keturunan yang ketiga dan keempat, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu. Sebetulnya kalau saudara lihat terjemahan dalam bahasa Inggris ini maksudnya bukan kan artinya cuma beribu-ribu orang yang selamat. Ya padahal kalau kita hitung dari zamannya Adam kan sudah banyak sekali yang akan tidak selamat. Sebetulnya ini maksudnya adalah keturunan yang ketiga dan keempat, dari keturunan yang ribuan. Ya, Allah akan menunjukkan keturunan ini yang menjadi pokoknya di sini. Kasih ya, sejak ayat ini dituliskan ya belum sampai ribuan generasi sampai dengan saat ini. Jadi penting sekali untuk kita memahami akan hal ini ya. Ya, ini hukum yang ketiga kita lihat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Coba saudara pikir, saudara lihat banyak sekali orang menyebutkan nama Tuhan Allah Yesus Kristus bila tanpa sedikit pun merenungkan tentang Allah ya. Jadi cuman secara secara tidak sengaja begitu orang menyebutkan nama Tuhan Allah dalam sumpah mereka sehari-hari. Sering sekali saudara mendengar itu. Untuk menyebut nama Tuhan Yesus sebagai seruan seketika ya, seruan retorik begitu, spontan saja. Ya, ketika melihat ada suatu peristiwa atau suatu kecelakaan, itu yang disebutkan. Kan banyak istilah-istilah praktis yang berhubungan dengan nama Tuhan Allah yang sudah menjadi istilah yang baku yang digunakan sehari-hari ya, digunakan dalam percakapan sehari-hari. Walaupun sedikit tidak disamakan bunyinya, tapi jelas sekali mendekati
nama daripada Tuhan Allah. Kita bila mana kita menggunakan kata-kata suci itu sebenarnya itu adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hukum tentang hari Sabat. Tentunya oleh karena waktu tidak mencukupi, maka kita akan bahas pada kali berikut. Saudara, bila kita mau untuk memelihara 10 hukum Allah yang tentunya lahir oleh karena kita kasih, ya, itu lahir sebenarnya dari kasih kita pada Yesus Kristus, maka kita sanggup melakukannya. Ya, kita memohonkan kuasa dan rahmat dari Allah, maka kekuatan dan karunia dari surga akan dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus, supaya kita dapat mengalahkan cobaan setan, supaya tidak melanggar akan 10 hukum Allah, supaya bila dia datang pada kali yang kedua, bila mana kita memohon pengampunan dosa-dosa kita, bertobat meninggalkan akan kelemahan atau dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita. Bila mana dia datang, kita boleh diselamatkan. Semoga saudara dan saya bisa berada dalam kelompok yang akan diselamatkan.